mendidik kami, sekaligus juga mencerahkan hati kami, supaya kami belajar betapa kasih dan kesetiaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan hanya oleh karena kemurahan-Mu lah kami ada sampai saat ini. Berkati kami melalui Roh-Mu yang kudus, dan biarlah kiranya segala sesuatu yang kami gunakan dalam media pemberitaan firman Allah untuk menjangkau hati dan jiwa kami, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Berkati para sahabat kami dimanapun mereka berada, mereka boleh menikmati kebaikan Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom. Shalom semua. Shalom Bapak Pendeta. Shalom. Shalom. Yang lain belum aku lihat ini. Ya, selamat hari Natal ya. Dan hari ini kita lanjutkan dengan renungan kita. Tema untuk Natal secara nasional adalah mereka akan menamakan Dia Immanuel, ya. Dari Matius 1 ayat yang ke-23. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini satu pernyataan malaikat kepada Yusuf. Mereka akan menamakan Dia Immanuel. Jadi manusia itu yang sebenarnya kemudian memberikan sebutan kepada Tuhan Immanuel. Bukan Tuhan yang mengatakan Dia itu Immanuel. Nah, yang disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf adalah berikan dia nama Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya. Nah, kemudian dari manusia adalah manusia menyebut Tuhan yang lahir itu Immanuel karena pengalaman bahwa Tuhan menyertai. Nah, sekali lagi saya ulangi, kepada Yusuf itu bahwa Tuhan menyebut bayi yang lahir itu adalah Yesus, karena dia yang menyelamatkan. Dan manusia akan memanggil dia Immanuel karena pengalaman penyertaan Tuhan. Nah, semoga dua hal ini selalu kita ingat. Dan bukan hanya kita ingat, tetapi kita alami. Dan saya yakin kita mengalaminya. Karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita, itu pekerjaan Tuhan. Tetapi yang kedua adalah kiranya kita juga mengalami Immanuel, atau kita akan menyebut dan menyampaikan suatu perkataan yang tetap, Tuhan menyertai kita atau Allah bersama kita, itu di dalam kata Immanuel. Nah, kalau kita perhatikan dalam seluruh Alkitab Perjanjian Baru, kata Immanuel itu hanya satu kali disebutkan. Yaitu hanya satu kali yang disampaikan kepada Yusuf. Tetapi apakah dengan hanya satu kali perkataan Immanuel itu disebutkan bahwa memang bahwa dia tidak Immanuel, hanya itu satu kisah. Nah, kalau kita perhatikan dalam perjanjian lama, kata Immanuel itu disebutkan dua kali, yaitu ketika bangsa Israel, dalam hal ini adalah ketika kerajaan Yehuda waktu itu sudah dikepung oleh musuhnya, ya, dan Raja Asa yang waktu itu menjadi raja, kemudian dia menjadi sangat takut dan berpikir bahwa kerajaannya akan hancur. Sebab kerajaan utara yang disebut dengan kerajaan Israel, 10 suku, atau bisa dikatakan saudara mereka pun sebenarnya sudah ikut untuk mengepung mereka. Nah, dalam hal ini kemudian Tuhan mengutus Nabi Yesaya dan memberikan kabar baik kepada Ahaz. Dan dalam janji itu, Tuhan katakan, pergilah temui Raja Ahaz dan sampaikan satu kebenaran, bahwa Tuhan akan menyertai kerajaan itu dan menyertai mereka, dan nanti tanda penyertaan itu adalah seorang perempuan muda akan melahirkan. Dan bahkan Tuhan sudah katakan, sebelum perempuan muda itu melahirkan, kerajaan yang dahulu itu, atau Raja Aram yang hendak menyerang mereka, Tuhan katakan, sebelum bayi itu lahir, kerajaan itu sudah tidak diingat lagi. Nah, kalau kita lihat dalam hitungan manusia, bahwa masa seseorang mengandung hanyalah 9 bulan. Nah, dalam hal ini kalau kita melihat,
Tuhan memberikan satu janji kepada uh, Raja Ahaz, tapi juga sekaligus di dalamnya dia diminta untuk menunggu janji itu sampai pertama dia melihat ada perempuan muda yang mengandung. Nah, dalam hal ini sering dikatakan gini, mungkin nanti anak perempuannya Raja Ahaz yang mengandung, lahirlah anak. Dan anak yang lahir itu akan menjadi Immanuel. Dan tetapi sebelum anak itu lahir, musuh-musuh mereka sudah tidak diingat lagi. Nah, kalau kita belajar dari hal ini dan membaca di dalam firman Tuhan, yang sayang adalah Raja Ahaz tidak mempercayai firman yang disampaikan oleh nabi itu. Dan yang terjadi adalah akhirnya Raja Ahaz malah meminta pertolongan kepada raja-raja lain. Dia meminta pertolongan kepada raja-raja lain adalah karena dia tidak percaya kepada kebenaran firman Allah. Dan kalau kita baca di dalam 2 Tawarik 28 ayat 1 sampai 9, yang terjadi Raja Ahaz mengalami kehancuran atau kekalahan yang sangat besar dan menjadikan bangsa Israel menjadi budak. Nah, ketika kita belajar dari sejarah-sejarah yang ada seperti ini, mempercayai firman Tuhan bukan sekedar saja kita enak, ya. Siapa yang tidak suka mendapatkan pertolongan daripada Tuhan? Walaupun di dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita butuh waktu. Ya, kita butuh ketekunan, kita butuh di dalam hidup kita itu satu kemauan untuk kemudian mendengarkan kebenaran itu dengan baik dan menghayatinya. Tetapi yang sering terjadi adalah ketika kita tidak menerima firman Tuhan dengan segala ketulusan, seringkali yang bisa terjadi adalah kita bisa menjadi hamba atau budak, atau sebenarnya kalau dalam bahasanya, kita akan mengalami kekurangan dan kemunduran ketika kita tidak percaya firman Tuhan. Nah, kembali kepada tema kita pada hari ini, berita tentang kelahiran seorang anak kepada Yusuf disampaikan oleh malaikat ketika Yusuf di dalam kekalutan. Ya, saya tadi malam sudah sampaikan, kekalutan dia adalah bagaimana menyelamatkan Maria dengan cara yang terhormat. Nah, dalam kekalutan itulah, malaikat itu menyampaikan suatu berita kebenaran bahwa kehamilan Maria adalah kegenapan dari janji yang pernah disampaikan oleh Tuhan kepada Raja Ahaz. Jadi saya ulangi, kehamilan yang dilihat oleh Yusuf atas diri Maria itu adalah kegenapan. Nah, ketika Yusuf mendengarkan ini, maka hal yang pertama yang harus kita ingat adalah Yusuf mengerti firman Tuhan itu dengan baik. Atau kita katakan begini, ketika ada kisah yang dibaca dulu bahwa dulu ada nenek moyang kami, ada raja yang dijanjikan suatu kebenaran, di mana seorang anak darah akan mengandung. Kisah itu dipahami oleh Yusuf dengan baik. Dan ketika kisah itu kemudian Tuhan nyatakan kepadanya, dia tahu bahwa ini adalah kegenapan dari janji yang Tuhan berikan dahulu. Nah, ini poin yang perlu kita lihat, gitu ya. Kerinduan kita, dan itu yang selalu saya katakan, mari kita berdoa dengan baik, supaya nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan dengan baik, digenapi di dalam diri kita dengan baik. Amin, Bapak Ibu? Iya. Doa kita adalah supaya kebenaran-kebenaran firman Allah yang dinyatakan dahulu, kita menerima firman Tuhan dan kita mendapatkan kegenapan itu dengan baik. Ya. Yusuf memahami kisah itu dan olehnya dia menerima dan percaya kisah itu dengan baik. Ya. Nah, tahta Daud sesungguhnya telah hilang dalam masa Yusuf. Ya, itu bahkan sudah 400-an tahun. Ya. Dan ketika dikatakan bahwa
dia kemudian menjadi raja. Kita belajar di dalamnya bahwa bangsa Israel ketika menerima kebenaran itu, atau Yusuf yang menerima kebenaran itu, nasib bangsa Israel kemudian akan berubah. Bangsa Israel telah diperintah oleh bangsa lain, ya kita tahu Roma, mereka sudah dijajah. Dan ketika Yusuf menerima kebenaran bahwa anak darah itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak, maka kebenaran itu akan merubah nasib bangsa Israel. Kita perlu menaruh di dalam hati kita bahwa kebenaran firman Tuhan sesungguhnya bukan hanya sekedar kita senang, kita bahagia, kita katakan, oh saya diberkati oleh Tuhan dengan firman Tuhan hari ini. Tetapi kita harus menaruh di dalam diri kita satu kebenaran. Ketika kita menerima firman Tuhan yang betul-betul kemudian kita terima dengan baik, maka di hati kita harus ada satu sikap hati, firman ini akan merubah, ya, merubah hal-hal yang buruk kepada hal yang baik, merubah nasib kita kepada hal yang baik, merubah kemudian perjalanan hidup kita kepada perjalanan kehidupan yang baik. Amin. Ini kayaknya belum tangkap semua gitu ya. Ya, saya ulangi. Ketika Yusuf menerima kebenaran bahwa anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian dinamai Yesus. Kebenaran itu dipahami oleh Yusuf. Tetapi kita melihat ketika kebenaran itu kemudian dihidupi dengan dia kemudian menikahi Maria, maka perjalanan kehidupan bangsa Israel kemudian berubah. Tetapi sekali lagi bukan hanya bangsa Israel. Kehidupan dunia ini kemudian berubah. Kita perlu menaruh kebenaran itu di dalam diri kita. Setiap firman Tuhan yang kita terima, bukan hanya sekedar menyenangkan pikiran kita, menyenangkan telinga kita, menyenangkan suasana hati kita, tapi kita harus belajar dan meyakini kebenaran firman Tuhan akan merubah masa depan keluarga kita, masa depan kota kita, masa depan bangsa kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin semua? Amin. Ya. Ya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana saya sampaikan, Ahas tidak dapat mempercayai kebenaran firman Tuhan. Akhirnya dia yang hancur. Bangsa Israel kehilangan martabat. Dan bukan hanya mereka kehilangan martabat, bahwa peribadatan mereka juga ternoda. Karena kalau kita membaca di dalam kisah itu, untuk menyogok, bahasa sekarang kan, ya menyogok musuh, terpaksa harta, benda, emas yang di rumah Tuhan, kemudian diambil dan diserahkan kepada raja lain. Ya. Jadi, bukan hanya nasib mereka yang berubah, tetapi peribadatan mereka juga berubah. Karena apa? Harta-harta benda yang ditaruh di rumah Tuhan diambil oleh Raja Ahas, lalu diserahkan kepada raja lain yang ingin bersekutu dengannya. Nah, sekali lagi dalam kita belajar di sini, ketika kita tidak menerima firman Tuhan dengan ketulusan hati, seperti yang dilakukan oleh Yusuf, bukan hanya kita akan ganggu dalam kehidupan kita atau mengalami hal-hal di mana kita tidak bisa konsentrasi dalam kehidupan kita untuk tujuan yang baik, tapi seringkali juga peribadatan kita pun akan terganggu. Dan saya berharap jangan sampai COVID ini merubah peribadatan kita, kan begitu kan? Ya. Jangan karena kita tidak dapat tatap muka sekian lama, wah ini akhirnya mengganggu suasana hati kita. Ya. Nah, ketika Tuhan menyampaikan kepada Yusuf bahwa mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah, menjadi Immanuel artinya adalah Tuhan itu Tuhan yang selalu ada. Ya.
Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu hadir. Itu yang disebutkan dengan imanen atau Immanuel, di mana Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu hadir bagi setiap orang yang percaya di dalamnya. Dan kalau kita perhatikan firman Tuhan, Yusuf mengalami kehadiran Tuhan yang selalu ada. Ya, Yusuf mengalami itu. Maka kita sudah sampaikan hari itu, kita melihat Yusuf membawa Maria, kemudian melahirkan di Bethlehem. Tuhan menyertainya. Yusuf membawa Maria bersama dengan Yesus ke Mesir. Tuhan menyertainya. Tuhan selalu ada. Itu pengalaman-pengalaman yang nyata, ya. Nah, dalam sepanjang perjalanan hidupnya, walaupun perjalanan kehidupan yang dijalani oleh Yusuf dan Maria itu tidak selalu indah menurut ukuran manusia, tidak selalu menyenangkan menurut ukuran manusia, tetapi hal yang pasti adalah Tuhan menyertai mereka. Ya. Nah, dalam penyertaan Tuhan ini saya ingin membagikan kepada kita kebenaran-kebenaran dalam penyertaan Tuhan. Dan penyertaan yang pertama adalah bagaimana Tuhan kemudian dalam kehadiran Tuhan membuat tanda-tanda ajaib. Ingat tentang Nikodemus bahwa Bapa atau Tuhan menyertai engkau, maka engkau dapat melakukan mujizat itu. Atau seperti katakan, hanya karena penyertaan Tuhan, maka mujizat itu dilakukan. Jadi pengajaran yang indah. Tetapi pengajaran yang indah itu juga ditandai dengan mujizat. Ya. Saya rindu bahwa perjalanan kehidupan kita, walaupun kita, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, walaupun kita sekarang ini di dalam masa pandemi yang merupakan masa-masa yang paling ditakutkan oleh semua manusia. Tapi mari kita, memang mujizat itu bukan tujuan, ya. Mujizat itu bukan tujuan, ya. Tapi yang kita rindukan adalah orang yang melihat mujizat ataupun orang yang mengalami mujizat dan mengambil keputusan seperti keputusan yang dilakukan oleh Nikodemus. Jadi saya ulang, ya. Nikodemus sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru yang duduk dalam posisi yang penting dalam mahkamah agama Yahudi. Di dalam pengajaran Tuhan itu ada mujizat-mujizat. Tapi sekali lagi, bukan mujizat itu yang menjadi tujuan. Tetapi dengan melihat tujuan itu dan mengalami mujizat itu, maka Nikodemus kemudian mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Itu poin yang penting. Nah, kehadiran Tuhan, di mana dia adalah Immanuel, tujuannya adalah supaya kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, membawa orang lain untuk mengambil keputusan
mengikut dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Immanuel adalah tanda perlindungan Tuhan atas orang beriman. Ya. Kalau kita memperhatikan, Yusuf anak Yakub ya, Yusuf anak Yakub adalah orang yang mengalami intimidasi, orang yang mengalami kekerasan, serta orang yang mengalami ketidakadilan dalam kehidupannya. Namun dalam penyertaan Tuhan, dia menjadi pemimpin besar di Mesir. Ya. Dia mengalami hal-hal yang buruk dari saudaranya, dari Potifar, tetapi penyertaan Tuhan menuntun dia menjadi pemimpin besar. Nah, para murid Yesus juga adalah mengalami penindasan, ya. Tapi Tuhan melindungi mereka dengan cara yang sangat khusus. Ketika kita membaca kitab Kisah Para Rasul, di situ memberikan catatan-catatan yang luar biasa tentang perlindungan yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, perlindungan Tuhan yang nyata adalah menjadikan mereka menjadi orang yang tulus dan menjadi orang yang berani untuk bersaksi. Bahkan menjadi orang yang sedia menyerahkan hidupnya. Nah, sekali lagi saya mau ulang ini. Perlindungan Tuhan atas orang beriman, seperti yang dialami oleh Yusuf anak Yakub. Walaupun dia mengalami penderitaan, walaupun mengalami kesukaran, tapi melalui itulah dia menjadi pemimpin yang besar. Nah, para murid Tuhan Yesus pun, murid-murid pertama itu, mereka juga mengalami penindasan, mengalami kesukaran, mengalami hal-hal yang tidak diinginkan secara daging. Tetapi perlindungan Tuhan itu menjadikan mereka sekali lagi menjadi orang yang tulus dan menjadi orang yang berani untuk bersaksi. Nah, itu yang perlu kita lihat. Ya, Tuhan menyertai kita supaya kita menjadi manusia atau umatnya yang tulus. Amin. Amin ya. Ya, perlindungan Tuhan, pengalaman kita dalam penyertaan Tuhan harus menjadikan kita menjadi orang yang tulus. Yang ketiga, adalah bagaimana para murid itu ataupun kita kemudian menerima kuasa yang supranatural. Ya. Saya ulangi tadi dari bagian yang pertama dari kisah Nikodemus. Penyertaan Tuhan menjadikan kita mengalami mujizat. Tetapi yang kedua adalah penyertaan Tuhan juga menjadikan kita menjadi orang-orang yang terlindungi. Ya, terlindungi dalam ketulusan hati dan kesaksian untuk bersaksi. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita kemudian menerima kuasa yang supranatural. Ya, dengan tidak membedakan antara kuasa melaksanakan mujizat dan kuasa yang supranatural. Sebab mujizat itu tentu adalah juga kuasa yang supranatural. Namun yang hendak saya sampaikan dalam hal ini adalah perwujudan kuasa itu di dalam Roma 16 yang 20 adalah kuasa untuk menghancurkan iblis. Ya, kuasa untuk menghancurkan iblis. Paulus di dalam Roma 16 ayat 20 dikatakan bahwa sampai iblis itu tunduk, hancur di bawah kaki orang beriman. Paulus dengan sangat jelas menyebutkan iblis di dalam Roma 16 ayat 20, yakni pemimpin dari semua makhluk yang memberontak terhadap Allah.
Iblis dalam hal ini adalah personifikasi dari si jahat yang membawa Adam jatuh ke dalam dosa. Dan sekarang dalam penyertaan Tuhan atas orang beriman jugalah membuat si iblis hancur di bawah kaki orang beriman. Jadi imanen di sini atau Immanuel bukan hanya sekedar perjalanan kita dituntun oleh Tuhan dari awal tahun sampai akhir tahun, disertai kita dengan berkat-berkat. Tetapi juga adalah kita menerima kuasa yang supranatural di mana musuh yang terbesar, yaitu si iblis, hancur di bawah kaki orang beriman. Kita menjalani kehidupan kita tidak lagi di dalam ketakutan, tetapi kita menjalani kehidupan kita dengan satu keyakinan bahwa kuasa-kuasa besar apapun yang ada di bumi ini ditaruh dan dihancurkan di bawah kaki kita. Nah, yang keempat adalah pengembangan karunia Tuhan. Karunia adalah pemberian Tuhan bagi setiap orang percaya. Pemberian yang menandai sebagai orang pilihan. Tuhan memberikan karunia kepada kita adalah sebagai tanda bagi kita pilihan. Ya, saya sering bergurau di rumah dengan Ibu Kaswanti. Puji Tuhan, dengan ada pandemi, sekarang Ibu Kaswati menjadi pendua syafaat kalau kami di rumah. Lalu saya katakan nanti di gereja pun dia akan menjadi pendua syafaat. Berarti Tuhan memberkati kita dengan ibu-ibu yang kemudian dilahirkan menjadi pendua syafaat. Tapi juga saya katakan Ibu Kaswati juga nanti akan menjadi worship leader. Jadi yang lain jangan merasa ya dilangkahikan, karena begitu selalu saya sampaikan. Karena apa? Melihat perubahan-perubahan yang ada. Yang pasti karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita adalah sebagai satu tanda bahwa Tuhan memilih kita. Yang tekun berdoa, yang tekun bersaksi, yang tekun di dalam pekerjaan adalah suatu tanda. Nah, tetapi lebih daripada hal itu, Tuhan juga hendak menginginkan atau menghendaki agar setiap orang percaya itu pun mendapatkan karunia yang lebih lagi. Bukan hanya satu karunia, ya. Tuhan memberikan kita karunia berdoa, semoga Tuhan juga memberikan kepada kita karunia untuk penglihatan. Tuhan memberikan kepada kita karunia penglihatan, semoga kita juga mau diberikan karunia untuk menyembuhkan. Tuhan memberikan kepada kita karunia untuk menyembuhkan, Tuhan juga memberikan karunia kepada kita untuk menghidupkan. Itu kehendak Tuhan. Dan itu yang selalu kita lihat di dalam pengajaran Tuhan Yesus, orang yang tekun dengan mengerjakan 1 talenta, 2 talenta, 10 kota, 20 kota. Ya. Nah, dalam hal yang disampaikan oleh Paulus, dan tentu karena Paulus juga telah mengalami bagaimana karunia-karunia Allah dipercayakan kepadanya dalam 1 Korintus 10, dalam 1 Korintus 15 ayat 10 sampai 15, bahwa oleh penyertaan Tuhan, dikatakan di situ, karunia yang diberikan oleh Tuhan itu tidak sia-sia, tetapi malah semakin ditambahkan. Ya. Buah dari doa dan dari karunia itu membuat semakin banyak orang percaya kepada Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan. Ketika kita mengatakan dia Immanuel karena nampak ada buah-buah yang kemudian dari karunia itu semakin bertambah. Nah, yang kelima adalah kehadiran damai dalam pikiran dan kehidupan. Ya, Paulus selalu berulang-ulang menyampaikan penyertaan Tuhan bagi mereka yang menerima surat-suratnya. Katakan Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Dalam Roma pasal 15 ayat 33. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya. 2 Korintus 1 ayat 2. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Dalam Galatia 1 ayat 3-4. Dan pada teks-teks surat lainnya. Nah, memperhatikan ini, nyatalah bahwa penyertaan Tuhan berkaitan dengan kedamaian dalam pikiran. Yang tentu saja kedamaian dalam pikiran itu akan mempengaruhi dan memberikan dampak positif dalam kehidupan orang percaya. Sekali lagi, kehadiran Tuhan
adalah kehadiran yang menyertai hati dan pikiran kita, sehingga dalam damai sejahtera Tuhan, maka pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang positif akan mempengaruhi kehidupan kita. Kita tidak perlu panik dengan pandemi. Kita tidak perlu bertanya-tanya kapan ini akan berakhir. Kedamaian pikiran kita oleh Tuhanlah yang memungkinkan kita akan menjalani kehidupan ini. Dan saya sudah pernah saya sampaikan, ada sahabat saya yang dirawat di rumah sakit sampai 29 hari. Dan sekarang dia sudah pulang. Dan selalu kemudian dia tuliskan setelah dia pulang, bahwa salah satu kunci untuk bisa kuat melewati masa-masa krisis seperti yang dialami adalah pikiran yang tenang. Karena itulah kekuatan yang ada. Nah, pikiran itulah yang akan membuat kita memiliki kehidupan yang bergairah, tetapi juga di dalamnya adalah pikiran itu yang akan kemudian merubah kehidupan kita. Dan doa saya, kita semua dalam berkat Tuhan akan melewati masa-masa corona dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang keenam, Immanuel itu adalah membangun persaudaraan yang nyata. Tidak dapat dipungkiri bahwa umat percaya tersebar di seantero bumi. Dapat dipastikan bahwa tidak mungkin menemui seorang beriman dalam pertemuan secara tatap muka. Ya, kita pun dengan masa pandemi ini kan kita menjaga diri kita untuk tidak selalu bertatap muka. Tapi walaupun kita tidak bertatap muka, kita percaya bahwa dalam penyertaan Tuhan, penyertaan yang kita alami secara bersama-sama, dalam kesatuan hati di segala tempat dan dalam segala zaman. Walaupun kita tinggal dalam satu lingkup yang dekat, dalam satu kota yang sama. Tapi karena pandemi yang ada, kita diwajibkan atau kita didorong untuk tidak bertemu, tapi bukan karena kita tidak bertemu dengan tatap muka, lalu kita kehilangan damai sejahtera. Tidak mungkin semua orang di bumi ini yang percaya kepada kita bisa kita temui. Tetapi dalam hati dan karena iman kita kepada Kristus, kita semua satu di dalam kedamaian. Pembatasan atau keterpisahan karena jarak dan keterpisahan karena masa kehidupan yang berbeda. Namun pengalaman dari penyertaan Tuhan itu akan menjadi pengikat dan perekat pada persaudaraan kita. Kita tidak menjadi orang asing karena kita tidak bertemu, tetapi kita tetap saudara oleh karena penyertaan Tuhan. Mereka yang ada di benua lain pun adalah sahabat kita. Dan mereka yang ada pada masa lalu dan pada masa yang akan datang pun, mereka juga adalah sahabat kita. Karena penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan dan pengalaman dalam penyertaan ini menjadikan setiap orang menjadi saudara bagi lainnya. Dan di dalamnya, cara kehidupan atau pola kehidupan mereka terbentuk pada pola pikiran kesatuan hati. Sebab semua orang percaya adalah satu tubuh dalam Kristus. Maka dalam 2 Korintus 13 ayat 11 dikatakan, sehati sepikirlah kamu. Yang ketujuh, dalam penyertaan Tuhan adalah kita menjadi teladan dalam kehidupan. Yakub, Yusuf adalah contoh nyata di mana kehidupan mereka menjadi bukti nyata dari penyertaan Tuhan. Yakub menjadi kaya karena penyertaan Tuhan. Potifar dan kepala penjara, pekerjaan mereka mendapatkan kemudahan. Dan kemudahan itu terjadi karena penyertaan Tuhan. Pengalaman perjalanan kehidupan mereka itu dilukiskan sedemikian rupa sebagai satu fakta nyata kehidupan, tetapi sekaligus menjadi contoh atau menjadi teladan bagi setiap orang percaya. Penyertaan Tuhan bukan hanya sekedar menjadi kisah yang dapat dibaca, tetapi sekaligus sebagai suatu teladan kehidupan
yang ditinggalkan dan menjadi warisan rohani bagi generasi yang akan datang. Kita membaca kitab kisah Yusuf, kita membaca kisah Yakub. Itu bukan hanya sekadar cerita bahwa Tuhan menyertai mereka dan menjadikan semuanya baik. Tetapi kisah itu juga adalah menjadi satu teladan. Ya. Maka dalam Filipi 4 ayat 9, Paulus katakan begini, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan dalam khotbah-khotbah, ataupun yang kita baca dari buku ataupun media, bahwa itu kemudian menjadi teladan yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Nah, tentulah ada banyak yang kita temui di dalam Alkitab akan makna Immanuel. Namun seperti kata Paulus, cukuplah dulu sampai di sini bagian yang dapat saya sampaikan. Ya. Namun saya mengingatkan kembali bahwa janji penyertaan Tuhan dengan segala kuasa yang disampaikannya tidak akan pernah terjadi jika kita tidak pernah percaya kepada firman Tuhan. Sekali lagi, apa yang disampaikan, apa yang kita dengarkan, apa yang kita baca tentang kuasa di dalam Alkitab, kita tidak akan pernah mengalami itu jika kita tidak percaya kepada Tuhan. Sebagaimana Yusuf menerima kebenaran itu, kemudian merubah nasib bangsa Israel, merubah nasib dunia, bahkan merubah nasib kita. Karena kita sekarang menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Maka kiranya kehadiran Tuhan dalam Immanuel itu akan kemudian merubah pikiran kita, menjernihkan pikiran kita, dan menjadikan kita menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, merubah keluarga kita, merubah lingkungan kita, merubah nasib bangsa kita, dan sekaligus kita akan meninggalkan teladan-teladan di mana kemudian akan ada banyak orang yang akan diberkati dari kehidupan kita. Dan ingatlah, kadang kita akan diperhadapkan dengan kesukaran yang melampaui batas kemampuan kita untuk memahaminya. Tetapi ingatlah, bila mana hal itu terjadi, biarlah hal itu untuk menggenapi firman Tuhan dalam tujuan kemuliaannya. Sekali lagi saya ulangi, jikapun dalam perjalanan kehidupan kita, kita diperhadapkan dengan kesukaran yang melampaui batas kemampuan kita untuk memahaminya. Sekali lagi, ingat, bahwa bila mana hal itu Tuhan izinkan terjadi, biarlah hal itu untuk menggenapi firman Tuhan dalam tujuan kemuliaannya. Yusuf pun tidak bisa mengerti mengapa Maria orang yang baik hamil. Yusuf pun tidak dapat mengerti mengapa dia diperhadapkan dengan hal-hal yang di luar hal-hal yang dipikirkan secara moral. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi dan dia lihat, biarlah kita juga kemudian belajar dari dalamnya. Ada tujuan kemuliaan Tuhan yang hendak dinyatakan kepada kita. Jangan kita berkecil hati dengan masa pandemi yang panjang. Jangan kita berkecil hati dengan keterbatasan kita untuk kita boleh saling bertemu. Bila mana hal ini terjadi, kita harus percaya Tuhan hendak menyatakan suatu kegenapan Tuhan dalam kemuliaan namanya. Salam damai Natal dalam penyertaan Bapa kita dan dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus, dan salam oleh karena Roh-Nya yang kudus. Shalom. Ya, untuk menutup firman Tuhan ini, saya rindu juga sekaligus mendengarkan suara istri untuk berdoa. Jadi mohon Ibu Ernita menutup kita di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan apabila pada pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama memuji, memuliakan Engkau, dan kami boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan.
Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami dan boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh berkata Immanuel, Allah beserta dengan kami. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau beserta kami dan menuntun kami. Dan di hari Natal ini Tuhan, kami sungguh bersyukur apabila Tuhan Engkau sudah datang ke dunia ini, lahir sebagai manusia yang kami peringati pada hari ini Tuhan. Biarlah sungguh damai Natal itu, damai yang Tuhan berikan itu, memerintah di dalam hati kami masing-masing ya Bapa. Dan biarlah damai Natal itu senantiasa ada bersama dengan kami. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau sungguh ada beserta kami dan bahwa Tuhan yang melindungi kami, menjauhkan dari segala mara bahaya, dan hidup kami aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang mengurapi dia, Tuhan yang memakai dia lebih lagi Bapa bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong dia dimanapun dia berada Tuhan, biarlah dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan kakinya boleh untuk pergi ke tempat-tempat di mana dia boleh memberitakan kasih Tuhan, memberitakan Injil Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Engkau yang mengurapinya, Roh Kudus Tuhan yang menaunginya, yang mengurapinya senantiasa, dan Tuhan yang menambah-nambahkan lagi Tuhan kasih karunia-Mu baginya, dan biarlah Tuhan yang memperlengkapi dia dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, dan biarlah sungguh damai sejahtera Tuhan itu boleh terpancar dalam kehidupannya Tuhan, memberkati orang-orang sekitarnya dan banyak orang bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk tulisan-tulisannya, biarlah Tuhan yang memberkati apa yang dituangkan di dalam tulisan itu boleh menjamah hati banyak orang, yang boleh mengubahkan hati banyak orang, yang membawa mereka melihat Engkau dalam kemuliaan-Mu, melihat keselamatan yang daripada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati untuk semua kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan yang mengetahui setiap pergumulan permasalahan kami, Tuhan yang mengetahui untuk segala suka dan duka kami mau serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari Bapa, kami sungguh rindu campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah bukan pikiran kami, tetapi pikiran Kristus yang menguasai kami. Hidup kami bukanlah kami lagi, tetapi Yesus Kristus yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang memerintah di dalam hati kami, Engkau yang menuntun kami, Roh Kudus Tuhan yang menguatkan kami semuanya ya Bapa, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, baik mulai dari anak-anak yang kecil ya Tuhan, pemuda remaja semuanya, baik kaum ibu, baik kaum bapak, semuanya ya Bapa, hamba serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Tuhan yang menyertai dan memberkati setiap seru dan doa kami yakin percaya Tuhan Engkau yang menjawabnya, dan segala air mata kami juga Tuhan tampung di kirbat-Mu, dan seru doa kami juga Tuhan, Engkau yang mendengarkan, dan Engkau Bapa yang penuh dengan kasih, Engkau yang menjawab seru doa kami, Engkau yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah di hari Natal yang indah ini, damai Tuhan yang memerintah di dalam hati kami semuanya, dan biarlah kami semakin mencari Engkau lagi Tuhan, mencari hal-hal yang indah, yang luar biasa yang daripada Tuhan, dan biarlah kami boleh peka akan Engkau, dan kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami yang sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal itu Tuhan. Engkau yang datang sebagai bayi Natal, tetapi Engkau juga yang mati di kayu salib, Engkau yang bangkit, Engkau yang naik ke surga, Engkau yang sudah menebus kami, dan kami boleh dibenarkan semuanya oleh hanya karena karya Kristus di kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami boleh disebut sebagai anak-anak Allah, dan sungguh Tuhan terang-Mu itu ada di tengah-tengah kami, terang yang menerangi kami ya Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu, inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, segala duka, segala suka di dalam kehidupan kami sungguh yakin percaya Tuhan, segala sesuatu Tuhan izinkan bekerja bagi kebaikan orang yang mengasihi Engkau, bagi kebaikan orang yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu, dan kami yakin sepenuhnya akan
penyertaan Tuhan yang terbaik Tuhan berikan kepada kami semuanya ya Bapa, dan semua keluarga kami dimanapun berada, mereka di dalam sukacita Tuhan, mereka di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan, dan mereka pun mendapatkan kasih karunia yang daripada Tuhan. Dan untuk setiap mereka yang belum mengenal Engkau secara pribadi ya Tuhan, biarlah Engkau yang melawat setiap mereka. Kami yakin percaya Tuhan, firman-Mu mengatakan satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan. Untuk itu kami mengaminkan ini Tuhan, bahwa itu menjadi bagian dalam kehidupan kami semuanya dan keluarga kami dimanapun berada. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, sempurnakanlah doa kami ini Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yo, saya kembalikan kepada Itin. Terima kasih Pak Gembala dan Ibu Gembala untuk firman dan doa syafaatnya. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Ebi. Dipersilakan. Shalom, puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Ya, saya mau bagikan lagu yang Tuhan sudah berikan kepada kita di pertengahan tahun lalu. Kita mau mengulang lagi, supaya ini jadi rema dalam kehidupan kita. Ini bukan satu kebetulan. Immanuel itu Allah beserta kita. Dan hari ini saya mau kita materaikan sama-sama kembali firman yang sudah dibagikan oleh Bapak Gembala kita, Immanuel, Allah besertaku. Suara saya jelas ya, Christine ya? Minta responnya, Christine. Kedengaran suara saya? Ya, jelas. Kedengaran Kak. Baik, terima kasih. Kita nyanyi sama-sama Bapak Ibu jemaat saudara sekalian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di setiap langkahku, Yesus selalu bersamaku. Di dekat jantung, Yesus selalu menjagaku. Immanuel, Allah besertaku. Dia selalu ada bagiku. Kita sekali lagi. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, Yesus selalu bersamaku. Amin. Dihela nafasku, di detak jantungku, Yesus selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Immanuel, Allah besertamu, Allah besertaku. Immanuel, Ya selalu ada bagiku. Immanuel,
tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia selalu bersama kita. Sekalipun terkadang kita lupa bahwa Dia beserta kita, Dia tetap setia. Haleluya. Dia Immanuel, Dia beserta Anda, Dia beserta saya. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Kak Ebi yang